Pernah nggak sih kalian lihat grafik saham, terus mikir, ini apaan sih kok kayak coretan acak-acakan? Nah, kelihatannya emang gitu. Tapi sebenarnya ada bahasa rahasia di baliknya. Dan hari ini kita bakal belajar cara bacanya. Iya, sekilas emang kelihatan berantakan banget ya kan? Tapi, coba deh bayangin, gimana kalau di balik semua garis naik turun ini sebenarnya ada sebuah cerita, sebuah petunjuk tentang apa yang lagi dipikirin sama pasar. Dan ternyata, emang ada. Tata bahasanya atau aturan mainnya itu ada di dua konsep super penting ini, support dan resistance. Oke, jadi biar gampang kita bakal bedah semua ini dalam 5 langkah simpel aja. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Pertanyaan pertama, apaan sih sebenarnya support dan resistance itu? Coba bayangin support itu kayak semacam lantai, batas bawah harga. Jadi ini adalah titik di mana para pembeli ngumpul dan bilang, wah harganya udah oke nih, murah. Terus mereka mulai beli, dan aksi beli mereka ini yang nahan harga biar nggak anjlok lebih jauh. Nah, ini dia lantai psikologisnya pasar. Nah, kalau ada lantai, pastinya ada atap atau langit-langitnya juga dong. Dan itulah yang kita sebut resistance. Di level ini, giliran para penjual yang mikir, oke udah cukup untungnya, saatnya jual. Aksi jual mereka ini yang jadi penghalang, bikin harga jadi susah buat naik lebih tinggi lagi. Area di antara si lantai, support, dan si langit-langit, resistance ini, kita sebutnya trading range. Anggap aja ini kayak ring tinju. Di satu sudut ada pembeli yang berusaha dorong harga ke atas, dan di sudut lain ada penjual yang nekan harga ke bawah. Pertarungan inilah yang kita lihat di grafik setiap hari. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngelihat garis pertempuran ini di grafik beneran? Caranya gampang banget kok. Kita pakai yang namanya garis tren atau trend line. Kalau trennya lagi naik, kita tinggal tarik garis lurus yang nyambungin titik-titik terendahnya. Sebaliknya, kalau tren lagi turun, kita sambungin titik-titik paling atasnya. Udah deh, garis ini yang bakal nunjukin ke kita di mana persisnya si lantai dan langit-langit itu. Nah, kadang-kadang garis lantai dan langit-langit ini bergerak paralel, sejajar gitu. Kalau udah begini, ini akan ngebentuk yang namanya channel atau koridor. Kerennya, ini tuh kayak bikin jalan tol buat harga saham. Jadi kita bisa lihat dengan jelas, oh harga bakal bergerak di dalam jalur ini nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Garis-garis yang kita gambar tadi itu nggak cuma garis biasa. Seringkali mereka membentuk pola-pola tertentu. Dan pola-pola inilah yang bisa jadi petunjuk super kuat tentang kemana harga bakal bergerak selanjutnya. Intinya sih, cuma ada dua jenis cerita utama dari pola-pola ini. Pertama, ada pola pembalikan atau reversal. Ini kayak sinyal yang bilang, weh siap-siap, ceritanya mau ganti alur nih, arahnya mau berbalik. Terus yang kedua, ada pola kelanjutan atau continuation. Ini sinyalnya beda lagi. Dia bilang, tenang, ini cuma istirahat bentar, habis ini kita lanjut lagi ke arah yang sama. Contoh paling gampang buat pola pembalikan itu namanya double top. Bayangin aja harga berusaha nembus langit-langit sekali, gagal. Coba lagi kedua kalinya, gagal lagi. Nah, ini sinyal kuat banget kalau para pembeli udah capek, udah kehabisan bensin. Sekarang giliran penjual yang pegang setir. Ada lagi nih, pola pembalikan yang terkenal banget namanya head and shoulders. Jadi ada puncak, terus ada puncak lagi yang lebih tinggi di tengah, terus ada puncak lagi yang lebih rendah. Kelihatan kayak kepala sama dua bahu kan? Nah ini tuh ibaratnya kayak ombak terakhir dari kekuatan pembeli sebelum akhirnya benar-benar berbalik arah. Kalau buat pola kelanjutan, contohnya triangle atau segitiga. Pola ini nunjukin pasar lagi ngambil napas dulu. Jadi pertarungan antara pembeli dan penjual makin sengit di area yang makin sempit. Kayak per yang lagi ditekan. Sebelum akhirnya salah satu pihak menang dan harga melesat ngelanjutin tren yang lama. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Kita udah lihat polanya nih, tapi gimana cara kita tahu kalau pola ini beneran valid? Jangan-jangan ini cuma sinyal palsu, cuma noise pasar aja. Jadi, pas harga akhirnya berhasil nembus si lantai atau langit-langit, ini momen krusial yang kita sebut breakout. Pertanyaan besarnya adalah, ini beneran nembus atau cuma jebakan Batman? Jawabannya ada di volume perdagangan. Gampangnya, anggap aja volume itu kayak suara penonton di stadion. Kalau ada breakout yang diiringi volume gede, itu artinya penontonnya rame pada sorak-sorak. Ini nunjukin keyakinan yang kuat banget di pasar. Tapi, kalau breakoutnya sepi, volumenya kecil, nah hati-hati.
itu bisa jadi cuma sinyal palsu, atau yang sering disebut fake out. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Support, resistance, pola, volume. Sekarang, gimana cara kita ngerangkai semua ini jadi sebuah strategi yang praktis? Salah satu strategi yang paling populer itu namanya swing trading. Simpelnya, ini tuh kayak seni berselancar di atas ombak harga. Para trader itu pakai pola-pola SNR ini buat nebak kapan ombaknya mau naik dan kapan mau turun. Tujuannya, ya biar bisa masuk dan keluar pasar di waktu yang pas. Jadi, game plan-nya kira-kira gini. Langkah 1, cari tahu dulu tren utamanya apa, lagi naik atau turun. Langkah 2, sabar. Tunggu harga agak mundur dikit buat ngetes level support atau resistance-nya. Langkah 3, nah, begitu ada konfirmasi kalau harga mau balik lagi ngikutin tren utamanya, baru deh kita masuk. Kutipan ini bener-bener nangkep inti dari semuanya. Paham soal support dan resistance itu bukan berarti kita jadi dukun yang bisa lihat masa depan ya. Nggak sama sekali. Anggap aja ini kayak kita dapat peta dan kompas. Kita tetap nggak tahu pasti apa yang ada di depan, tapi kita bisa bikin perkiraan yang jauh lebih baik tentang kemana arah perjalanan selanjutnya. Jadi, inilah langkah pertama kalian untuk mengubah coretan acak di grafik jadi sesuatu yang punya arti. Sekarang kalian udah tahu cara baca polanya, coba deh buka grafik manapun, perhatiin baik-baik. Kira-kira kalian bisa lihat nggak pola apa yang lagi terbentuk sekarang?